Kalau kemudian hari ini Presiden kembali menunjuk Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri, tentu kami sebagai umat Islam sedikit pun tidak ada keberatan. Karena ada sejarah panjang bagaimana hubungan Islam dan Kristen ini sejak awal sejarah Islam sudah menunjukkan hubungan yang baik, hubungan yang indah, hubungan yang mesra. Perlu diingatkan bahwa Kapolri bukan Menteri Agama, Kapolri bukan Majelis Ulama. Kapolri adalah jabatan yang diberi tugas untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu kita berharap penunjukan Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri adalah di dalam kerangka melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedikit pun kami tidak berkeberatan, bahkan kami mendukung penuh. Ini bukti nyata bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika yang dilakukan oleh Kapolri baru. Kami berharap Kapolri baru melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena tugas seorang pemimpin adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus senantiasa diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan. Mudah-mudahan Jenderal Listio Sigit Prabowo mampu menciptakan kemaslahatan bagi Indonesia melalui institusi kepolisian Republik Indonesia, sehingga keamanan, ketertiban, kedamaian, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat terus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Selamat datang Jenderal Listio, selamat mengemban tugas baru sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tegakkan hukum, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ hukum harus dijunjung tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Mengenang kejadian besar 15 abad silam, tepatnya pada tahun 615 Masehi, 5 tahun setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu kenabian. Hal ini diceritakan dengan sangat apik oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah. Bagaimana umat Islam yang sudah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang sudah masuk Islam di Makkatul Mukarramah mendapatkan siksaan, cercaan, hinaan, bahkan embargo dari suku kafir Quraisy. Mereka diembargo secara politik, ekonomi, sosial, budaya, sehingga mengalami ketertekanan yang luar biasa. Menghadapi hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan kepada sahabat untuk hijrah ke sebuah negeri yang disebut dengan Najasyah, atau sekarang dikenal dengan Ethiopia. Negeri Ethiopia ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Idus Najasyi. Raja yang dikenal adil, bijaksana, raja yang sangat menghargai pluralitas dan pluralisme, raja yang menghargai, menghormati hak-hak warga negaranya, dan rakyat Habasyi adalah rakyat yang tidak pernah mendapatkan tekanan dari sang raja. Maka pada tahun 615 Masehi itulah 13 orang sahabat dekat Rasulullah, 9 putra dan 4 putri, dan satu diantaranya adalah Ruqayyah, putri tercinta Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan istri dari Utsman bin Affan, berangkat ke Habsyi bersama dengan Abdurrahman bin Auf, Abu Huzaifah, Utbah bin Rabi'ah beserta istrinya, Sahlah bin Suhail bin Amir, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umar, Bu Salamah bin Abdul Asyad dan istrinya Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Utsman bin Mas'ud, dan Amir bin Rabah beserta istrinya Laila. 13 Muslim datang ke negara yang dipimpin oleh seorang Kristiani, diterima dengan baik, dilindungi hak-haknya, diberi tempat yang istimewa di masa raja, dijamu sebagaimana layaknya tamu besar. Mendengar hal ini kemudian periode kedua, beberapa bulan setelah hijrah pertama,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan 101 orang sahabat terdiri dari 83 laki-laki dan 18 perempuan untuk hijrah kembali ke Najasyi atau ke Habsyi. Harus diakui bahwa hijrah ini berperan besar di dalam menyelamatkan risalah Islamiyah. Dan hari ini kita mendengar Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam sejarah Indonesia ini tentu bukan sesuatu yang baru sama sekali, karena sebelumnya sudah pernah seorang Kristiani memimpin institusi kepolisian pada tahun 74 sampai 1978, yakni Jenderal Polisi Dr. Andes Widodo Budidarmo. Kalau kemudian hari ini Presiden kembali menunjuk Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri, tentu kami sebagai umat Islam sedikit pun tidak ada keberatan. Karena ada sejarah panjang bagaimana hubungan Islam dan Kristen ini sejak awal sejarah Islam sudah menunjukkan hubungan yang baik, hubungan yang indah, hubungan yang mesra. Perlu diingatkan bahwa Kapolri bukan Menteri Agama. Kapolri bukan majelis ulama. Kapolri adalah jabatan yang diberi tugas untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentu kita berharap penunjukan Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri adalah di dalam kerangka melaksanakan tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedikit pun kami tidak berkeberatan, bahkan kami mendukung penuh. Ini bukti nyata bahwa Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika yang dilakukan oleh Kapolri baru. Kami berharap Kapolri baru melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, karena tugas seorang pemimpin adalah untuk menciptakan kemaslahatan. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus senantiasa diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan. Mudah-mudahan Jenderal Listio Sigit Prabowo mampu menciptakan kemaslahatan bagi Indonesia melalui institusi kepolisian Republik Indonesia, sehingga keamanan, ketertiban, kedamaian, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dapat terus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Selamat datang Jenderal Listio, selamat mengemban tugas baru sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Tegakkan hukum, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ hukum harus dijunjung tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.